Perkenalkan, nama saya Dia Putri Anggraini, NPM 2012-0350. Untuk tugas bahan kali ini, saya akan mengutip dari artikel milik Sinta Mutiara Puspita dari Universitas Islam Nusantara yang berjudul Kemampuan mengelola emosi sebagai dasar kesehatan mental anak usia dini. Berbagai penelitian dalam bidang psikologi anak membuktikan bahwa kecerdasan emosional itu sangat berpengaruh pada masa depan anak. Anak-anak dengan kecerdasan emosional yang tinggi adalah anak yang bahagia, percaya diri, populer, dan lebih sukses. Mereka lebih mampu menguasai gejolak emosinya, menjalin hubungan yang manis dengan orang lain, bisa mengatasi stres, dan memiliki kesehatan mental yang baik. Dengan demikian, kecerdasan emosional diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan ini dan menjadi dasar menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab, penuh perhatian dan cinta, serta produktif. Dalam jurnalnya Study and Needlessly telah dikemukakan bahwa kecerdasan emosional dapat digambarkan sebagai seperangkat kemampuan saling mengenal emosi sendiri serta emosi orang lain. Ada 4 dimensi yang membedakan dalam kecerdasan emosional, yaitu 1. Memahami emosi, 2. Menggunakan emosi untuk memfasilitasi pemikiran, 3. Memahami informasi emosional, 4. Mengatur emosi. Kecerdasan emosional terdiri dari 5 wilayah utama, yaitu mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, dan membina hubungan. 5 wilayah ini menentukan anak tersebut cerdas secara emosi atau tidak. Kemampuan mengenal emosi diri, yaitu kemampuan anak untuk mengenali emosi yang sedang dirasakan saat terjadi. Kemampuan ini merupakan dasar dari kecerdasan emosional. Hal ini harus dilatih kepada anak sejak dini, bagaimana mengenali jenis-jenis emosi dan yang dirasakannya. Kemampuan mengelola emosi adalah kemampuan perasaan agar perasaan dapat terungkap dengan tepat yang merupakan kesadaran diri. Orang yang menguasai keterampilan ini dapat lebih cepat kembali dari kesedihan, kemerosotan, dan perasaan yang membuat dia putus asa dalam menjalani hidup. Keterampilan memotivasi diri sendiri lahir dari kemampuan menata emosi yang dijadikan alat untuk mencapai tujuan dalam memotivasi diri sendiri, menguasai diri sendiri, dan berkreasi. Orang yang memiliki kemampuan ini cenderung jauh lebih produktif dan efektif dalam hal apapun yang mereka kerjakan. Kemampuan mengendalikan emosi sangat penting dalam kehidupan manusia, khususnya untuk mereduksi ketegangan yang timbul akibat emosi yang memuncak. Emosi menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan hormon di dalam tubuh dan memunculkan ketegangan psikis, terutama pada emosi-emosi negatif seperti yang dikemukakan dalam Quran Surat Taha ayat 16 yang artinya bahwa maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan darinya oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan orang yang mengikuti hawa nafsunya yang menyebabkan kamu menjadi binasa. Kemampuan mengelola emosi akan mendorong seseorang untuk memiliki daya tahan yang lebih tinggi jika suatu saat ia dihadapkan pada persoalan yang lebih kompleks dan mengatasi masalah secara dewasa dalam menghadapi masalah yang berat. Ketika seseorang dihadapkan pada persoalan yang berat, misalnya duka yang mendalam, kecewa yang berat, serta tidak sadar, emosinya dapat mengalahkan nalar. Jika hal itu terjadi, sangat mungkin dapat membahayakan keselamatan dirinya. Emosi tentu saja tidak cukup hanya dikenali saja, tetapi lebih dari itu harus pula disadari eksistensinya dan dikelola agar dapat memberi pengaruh yang positif dalam kehidupan. Oleh karena itu, kompetensi
Dimensi kedua ini adalah mengelola emosi. Perasaan perlu ditangani dan dikendalikan agar dapat terungkap dengan pas. Ketika perasaan sedang senang tidak perlu terlalu berlebihan, dan ketika sedang down, murung, cemas atau tersinggung juga tidak terlalu berlebihan. Emosi yang tidak stabil dapat menyebabkan gangguan mental. Gangguan mental emosional merupakan suatu keadaan mengindikasikan individu mengalami suatu perubahan emosional yang dapat berkembang menjadi keadaan patologis apabila terus berlanjut, sehingga perlu dilakukan antisipasi agar kesehatan jiwa masyarakat tetap terjaga. Istilah lain gangguan mental emosional adalah distres psikologik dan distres emosional. Untuk itu diperlukan gambaran mengenai gejala mental emosional yang dialami masyarakat melalui karakter latar belakang yang mempengaruhinya. Pada anak dan remaja, kesehatan mental yang baik dapat ditunjukkan dengan keterampilan sebagai berikut. 1. Mengembangkan emosional, kreativitas, intelektual, dan rohani. 2. Memprakarsai, mengembangkan, serta mempertahankan hubungan pribadi dan sosial. 3. Menghadapi masalah, menyelesaikan dan belajar dengan cara yang tepat sesuai usia anak. 4. Mengembangkan rasa benar dan salah. 5. Menjadi percaya diri dan asertif, menyadarkan orang lain dan berempati dengan mereka, menikmati kesendirian, dan terakhir, bermain dan belajar. Faktor yang dapat melindungi anak dari gangguan kesehatan mental meliputi kecerdasan emosi, dicintai, dan merasa aman tinggal di lingkungan rumah yang stabil. Pekerjaan orang tua cukup mempengaruhi terhadap kesehatan mental karena akan berdampak kepada faktor ekonomi keluarga. Orang tua yang baik, kesehatan mental orang tua yang baik, kegiatan rutinitas dan minat anak, hubungan positif dengan sesamanya, ketahanan emosional, dan berpikir positif, juga rasa humor. Oleh sebab itu, kesehatan mental anak sangat berpengaruh terhadap lingkungan dan tumbuh kembangnya. Agar kesehatan anak tetap terjaga, perlu dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitarnya. Sekian bahan simak dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.